Radio merupakan auditif atau hanya bisa didengar, tetapi murah, merakyat, dan bisa dibawa atau didengar di mana saja. Radio berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan, dan hiburan. Radio memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai media yang buta, radio menstimulasi begitu banyak suara dan berupaya memvisualisasikan suara penyiar ataupun informasi faktual melalui telinga pendengarnya. Berita terkait waktu disebut berita harian, sedangkan berita yang tidak terikat waktu disebut berita berkala. Yang pertama, berita harian. Berita harian atau berita hangat adalah berita yang perlu segera disampaikan kepada masyarakat. Corak berita semacam ini sangat terikat waktu aktual yang singkat, bersifat linear atau straight news. Yang kedua, berita berkala. Berita berkala ini bersifat tidak terikat waktu yang memiliki kemungkinan penyajiannya yang lebih lengkap dan lebih mendalam dengan banyak referensi. Sajian ini juga dapat diolah secara artistik. Bentuk berita berkala dalam dunia jurnalis disebut berita dokumenter atau feature yang bersifat multilinear. Karakter berita radio. Berdasarkan definisi berita radio, maka karakter berita radio dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, segera dan cepat. Laporan peristiwa atau opini di radio harus sesegera mungkin dilakukan untuk mencapai kepuasan pendengar dan mengoptimalkan sifat kesegeraannya sebagai kekuatan radio. Yang kedua, aktual dan faktual. Berita radio adalah hasil liputan peristiwa atau opini yang segar dan akurat sesuai fakta yang sebelumnya tidak diketahui oleh khalayak. Yang ketiga, penting bagi masyarakat luas. Harus ada keterkaitan dengan nilai berita atau news value yang berlaku dalam pengertian jurnalistik secara umum guna mengetahui kepentingan masyarakat. Yang keempat, terakhir, relevan dan berdampak luas. Masyarakat selaku pendengar merasa membutuhkan akan mendapatkan manfaat optimal dari berita radio, yaitu pengetahuan, pengertian, dan kemampuan bersikap atau mengambil keputusan tertentu sebagai respon atas sebuah berita. Masih dikutip dari buku milik Mas Duki, karena radio sifatnya auditif, berita radio juga harus memiliki persyaratan lain, yaitu pertama, lokal emosional. Berita menjadi alat komunikasi antar individu, pendengar dengan masyarakat sekitar. Efektivitas berita tergantung pada aspek kedekatan atau lokalitasnya dengan pendengar secara geografis dan psikologis, serta keterlibatan aktif mereka secara emosional dan interaktif. Yang kedua, personal komunikasi. Berita radio berlangsung seperti seorang yang sedang bercerita atau membicarakan sesuatu dengan temannya. Prosesnya memberikan kesan bahwa penyiar sedang berbicara dengan pendengar sehingga akrab di telinga, bukan terkesan membacakan sesuatu. Ketiga, lintas radio adalah media dengan mobilitas pendengar yang tinggi, ditangkap selintas dan sekali saja, karena ia disimak bersamaan dengan kegiatan lain. Tidak ada pendengar yang betah terhadap 15 stasiun radio dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian pendengar,
Sejak awal berita harus menggunakan lead yang menarik, yang disusun dengan kaidah piramida terbalik. Keempat, fokus dan anti-detail berita adalah penyiar suatu ide atau peristiwa, kemampuan pendengar untuk mengingat suatu rincian laporan sangat terbatas. Oleh karena itu, radio harus meringkas data dan menghindari tunturan kalimat yang bermakna ganda karena tidak bisa didokumentasikan. Maka di dalam berita radio dikenal istilah pengulangan atau updating. Guna mencapai kejelasan, apabila jika ada perkembangan berita lanjutannya yang harus disampaikan pada rentang waktu tertentu dalam satu hari. Yang kelima, imajinasi radio dan terutama berita radio adalah theater of myth. Berita yang disajikan harus dapat mengembangkan imajinasi dramatik pendengar secara tepat atas peristiwa yang terjadi. Pendengar seperti sedang berada di lokasi kejadian atau terlibat dalam persoalan yang diberitakan. Yang keenam, fleksibel cara penyampaian berita. Berita radio sangat bergantung pada kreativitas dan gaya penyiar yang membacakannya. Seluruh pengertian dan makna teks yang disampaikan tercermin dari infleksi atau tinggi rendah datar, kekuatan suara penyiar. Selain itu, berita juga memiliki nilai berita yang disebut juga dengan layak berita. Supaya berita itu lebih menarik bagi pendengar, pembaca tidak lepas dari nilai-nilai berita yang ditulis oleh reporter dan beberapa nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh seorang reporter memiliki beberapa poin, yakni signifikan, yaitu kejadian yang penting yang dikiranya dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Timelines, waktu yang tepat, artinya dalam memilih berita yang akan disajikan harus sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Proximity, yaitu kedekatan, artinya dekat dilihat dari segi lokasi, pertalian, ras, profesi, kepercayaan ataupun kepentingan lainnya dengan khalayak. Prominsi, ya orang yang terkemuka atau terkenal, maka akan semakin menarik untuk dijadikan berita. Consequence, yakni segala tindakan, kebijakan, peraturan, perundang-undang, dan lainnya dapat berakibat merugikan atau menyenangkan khalayak ramai. Konflik karena konflik adalah bagian dari kehidupan dan itulah yang membuatnya tambah menarik. Development, yaitu berkaitan dengan kesuksesan atau kegagalan pembangunan baik daerah, provinsi, atau negara. Disaster and crimes, yaitu bencana atau tindak kriminal. Ini sangat memiliki tempat penting bagi pemirsa. Human interest, yakni kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi khalayak atau audiens. Bentuk berita radio. Bentuk berita yang lazim ada di radio adalah berita tertulis atau writing news, ad-libs, spot news, yaitu berita pendek yang bersumber dari media lain atau ditulis ulang. Bisa pula berupa liputan reporter yang teksnya diolah kembali di studio. Kedua, berita bersisipan atau news with insert, yakni berita
yang dilengkapi atau dimix dengan sisipan suara narasumber. Ketiga, news feature, yaitu berita atau laporan jurnalistik panjang yang bersifat human interest. Point in news, yaitu berita yang disajikan melalui laporan langsung, reporter via telepon atau live report. Yang kelima, bulletin berita, news bulletin, yaitu gabungan beberapa berita pendek yang disajikan dalam satu blok waktu. Jurnalisme yang keenam, jurnalisme interaktif atau news interview, yaitu berita yang bersumber pada sebesar mungkin keterlibatan khalayak, misalnya wawancara masyarakat lewat telepon, atau berita yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pelapor atau reporter dadakan, baik mereka sebagai pelaku maupun sekadar saksi mata kejadian. Proses produksi berita radio meliputi yang pertama, praproduksi atau perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana, dan siapa yang melakukannya. Perencanaan bisa diartikan suatu proses yang tidak berakhir. 22 bila rencana telah ditetapkan, maka harus diimplementasikan dan direncanakan juga memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Perencanaan bisa diartikan sebagai tahap awal dari seluruh kegiatan. Berawal dari merencanakan topik, menentukan narasumber, membuat daftar pertanyaan. Dalam hal ini dilakukan survei dari media lain, fakta dan data pustaka yang ada dijadikan sumber awal. Yang kedua, produksi atau liputan. Produksi adalah kegiatan pelaksana yang sudah direncanakan di awal, seperti melakukan reportase di lapangan, wawancara narasumber, melakukan seleksi dan menyalin data tertulis yang terkait, menulis naskah, dubbing, editing, dan mixing. Yang ketiga, pasca produksi merupakan langkah terakhir tahap produksi yang berupa proses penyiaran dan pembacaan berita secara live di studio siaran atau on air oleh penyiar dan melakukan evaluasi program.